Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan terkait kebijakan makroekonomi dalam perekonomian terbuka yang disusun oleh Budi Irawan, Denis Atalasaki, dan Samsudin. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yaitu pertama pengantar ekonomi terbuka, kedua pasar valuta asing dan kurs, ketiga keseimbangan dalam ekonomi terbuka, keempat kebijakan pemerintah dan stabilitas ekonomi. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengantar ekonomi terbuka, di mana defisit dan karakteristik ekonomi terbuka yaitu ekonomi terbuka dijadikan oleh keterlibatan aktif suatu negara dalam pasar internasional yang memungkinkan penduduknya untuk membeli dan menjual barang, jasa, serta aset di seluruh dunia. Berbeda dengan ekonomi tertutup, sistem ini mengizinkan aliran modal dan tenaga kerja melintasi batas negara yang menciptakan ketergantungan antar negara dalam hal teknologi dan sumber daya. Adanya interaksi internasional mengharuskan penggunaan nilai tukar mata uang, di mana fluktuasi kurs menjadi penentu utama daya saing harga produk domestik di pasar global. Untuk komponen ekspor netonya itu ada 3 poin utama, yaitu di mana ekspor barang dan jasa, yaitu nilai total barang dan jasa diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Sedangkan impor barang dan jasa itu kebalikannya dari poin yang pertama, nilai total barang dan jasa diproduksi di luar negeri dan dibeli oleh penduduk domestik. Selisih antara nilai ekspor dan impor itu mencerminkan posisi perdagangan internasional suatu negara. Untuk aliran modal keluar neto, yaitu selisih antara pembelian aset luar negeri oleh penduduk domestik dengan pembelian aset domestik oleh penduduk asing, menunjukkan bagaimana modal domestik mengalir ke luar negeri ketika tabungan nasional melebihi investasi domestik yang dipengaruhi oleh tingkat bunga real, resiko politik, dan kebijakan pemerintah terhadap kepemilikan aset asing. Masuk ke materi yang kedua yaitu pasar valuta asing dan kurs. Baik, saya akan jelaskan dulu yang untuk rasio pertukarannya, yaitu kurs nominal mencerminkan harga relatif dari mata uang dua negara seperti jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli $1 Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan. Kurs real mengukur harga relatif barang dan jasa antara negara, menyesuaikan kurs nominal terhadap tingkat inflasi masing-masing yang menjadi indikator utama kekuatan ekspor dan daya beli domestik di pasar global. Perbedaan antara keduanya menentukan apakah sebuah negara mengalami apresiasi atau depresiasi nyata yang nantinya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mengatur strategi perdagangan internasional. Lalu untuk teori paritas daya beli atau purchasing power parity, di mana yaitu menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang harus mencerminkan perbedaan tingkat harga barang di masing-masing negara, mengasumsikan bahwa barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama di pasar yang berbeda ketika dinyatakan dalam mata uang yang sama. Proses perdagangan yang terjadi untuk menghilangkan perbedaan harga antara wilayah sehingga keseimbangan harga jangka panjang dapat tercapai. Determinasi nilai tukar yaitu penentuan nilai tukar berdasarkan tingkat harga barang dan jasa antar dua negara yang berbeda. Tingkat suku bunganya yaitu pengaruh aliran modal internasional yang mencari imbal hasil lebih tinggi terhadap fluktuasi nilai mata uang domestik. Dampaknya yaitu dampak surplus atau defisit terhadap transaksi berjalan dan modal terhadap permintaan serta penawaran valuta asing di pasar. Masuk ke poin yang ketiga yaitu keseimbangan dalam ekonomi terbuka.
Di sini kita ada 3 poin utama, yaitu kesamaan fundamental, di mana tabungan nasional dalam ekonomi terbuka harus mencukupi kebutuhan investasi domestik serta membiayai aliran modal keluar neto yang mencerminkan hubungan antara pasar barang dan pasar modal. Yang kedua, arus modal, yaitu ketidakseimbangan antara tabungan dan investasi domestik akan memaksa negara untuk meminjam dari luar negeri atau meminjamkan modal ke luar negeri ke negara orang, yang secara otomatis mempengaruhi posisi neraca perdagangan. Yang ketiga, di neraca perdagangan, ekspor neto secara matematis setara dengan NCO, sehingga setiap perubahan dalam investasi atau tabungan domestik akan berdampak langsung pada surplus atau defisit perdagangan suatu negara. Untuk keseimbangan di pasar pinjaman, ada 3 poin utama, yaitu penawaran dana pinjaman di mana berasal dari tabungan nasional yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga real kebijakan fiskal pemerintah. Yang kedua, permintaan dana pinjaman terdiri dari investasi domestik dan arus keluar modal neto yang mencerminkan kebutuhan modal untuk aset luar negeri. Yang ketiga itu mekanisme penyesuaian suku bunga. Suku bunga real menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan jumlah dana yang ditabung dengan jumlah investasi serta arus modal keluar. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan yaitu ekspansi pengeluaran pemerintah, di mana meningkatkan permintaan agregat domestik yang memicu kenaikan tingkat output dan pendapatan nasional. Kedua, efek crowding out, yaitu kenaikan suku bunga akibat ekspansi fiskal dapat menghambat investasi swasta dan mengapresiasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, perubahan neraca perdagangan, di mana peningkatan pendapatan cenderung menaikkan impor yang berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek. Untuk masuk ke materi yang terakhir, yaitu kebijakan pemerintah dan stabilitas ekonomi, di mana kebijakan perdagangan ini ada 3 poin utama, yaitu proteksi pasar, di mana penerapan tarif dan kuota impor bertujuan untuk melindungi instruksi domestik dari persaingan produk di luar negeri yang lebih murah. Gunanya menjaga keberlangsungan sektor produksi lokal. Untuk saldo perdagangan, yaitu meskipun perdagangan impor dapat menurunkan volume perdagangan secara keseluruhan, instrumen ini seringkali tidak mengubah saldo tabungan investasi nasional karena nilai tukar cenderung menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan ekspor. Yang ketiganya itu efisiensi ekonomi. Penggunaan hambatan perdagangan yang berlebihan berisiko menimbulkan distorsi pasar dan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dalam jangka panjang bagi perekonomian terbuka. Kita masuk ke ketidakstabilan politik dalam dan pelarian modal atau capital flight. Yaitu penurunan kepercayaan investor. Ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu penurunan kepercayaan investor, di mana ketidakpastian politik memicu kekhawatiran atas keamanan aset yang mendorong penarikan modal asing secara besar-besaran. Kedua, depresiasi nilai tukar. Adalah aliran modal keluar yang drastis meningkatkan permintaan valuta asing dan melemahkan nilai mata uang domestik secara signifikan. Yang ketiga, kenaikan suku bunga real, di mana pemerintah terpaksa menaikkan suku bunga untuk mempertahankan modal tersisa yang berdampak pada penurunan investasi domestik. Untuk koordinasi kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar, ada 3 poin utama, yaitu stabilitas nilai tukar yang dimana mengelola
mengelola suku bunga domestik untuk menjaga keseimbangan arus modal dan meminimalkan volatilitas mata uang. Yang kedua itu manajemen cadangan devisa, melakukan intervensi pasar secara strategis guna mendukung ketahanan eksternal dan likuiditas valuta asing. Ketiga, sinkronisasi kebijakan internasional, melakukan penyelarasan langkah moneter dengan bank sentral global yang memitigasi dampak limpahan ekonomi lintas batas. Baik, terima kasih teman-teman.